Bapak Ibu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr yang berbunyi wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari surat ini? Hikmah yang kita bisa ambil dari surat ini adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi dan kita harus menjadi orang-orang yang beramal saleh. Bapak Ibu jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah, di sini saya akan bercerita tentang sahabat Nabi yang bernama Sauban. Sauban ini Bapak Ibu, ia senang sekali berjamaah. Singkat cerita, Sauban tidak datang untuk sholat subuh berjamaah. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabatnya, "Di mana Sauban? Di mana Sauban?" Para sahabat Nabi pun menjawab, "Tidak tahu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun memutuskan untuk menunda sholat subuh berjamaah dan menunggu Sauban. Setelah lama ditunggu dan ditunggu, ternyata Sauban tidak kunjung datang. Dan Nabi Muhammad pun memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mendatangi rumah Sauban. Langkah demi langkah ditapaki. Setibanya di rumah Sauban, Rasulullah sangat terkejut. Ternyata Sauban selama ingin ke masjid menempuh perjalanan berapa jam Bapak Ibu? 3 jam. Dan berjalan kaki dari rumahnya ke masjid. Kita saja Bapak Ibu yang rumahnya dekat masjid atau musola masih berat mau ke masjid atau musola. Dan kita melakukan aktivitas yang tidak berguna. Contohnya menyambut ayam, main HP, ngobrol. Selanjutnya Rasulullah pun bertemu dengan istri Sauban. Dan Nabi Muhammad pun bertanya kepada istri Sauban, "Di mana Sauban? Di mana Sauban?" Istri Sauban pun menjawab, "Sauban sudah wafat wahai Rasulullah." Apa yang terjadi sebelum Sauban wafat? Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah. Tetapi Sauban sempat mengatakan 3 ini. Yang pertama, mengapa tidak lebih jauh? Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, mengapa tidak semangat? Perlu diketahui Bapak Ibu, ketika kita mendekati sakaratul maut kita diperlihatkan seluruh amal pahala kita. Ketika Sauban diperlihatkan seluruh amal pahalanya, ketika ia berjalan 3 jam menuju masjid, dia sangat kagum. Ternyata amal pahalanya sangat besar. Dan ia berkata, "Mengapa tidak lebih jauh lagi? Kalau lebih jauh lagi, pastilah pahalaku akan berlipat lagi." Dan yang kedua, mengapa tidak yang baru? Pada musim dingin, Sauban bertemu dengan lelaki yang kedinginan. Pada musim dingin, orang Arab biasa memakai baju 2 lapis. Baju 1 lapisnya ditanggalkan oleh Sauban dan diberikan kepada orang lelaki yang sedang kedinginan itu. Ketika ia diperlihatkan amal pahalanya, ketika ia memberi, dia sangat terkejut. Betapa ganjaran pahalanya sangat berlimpah. Dan dia berkata, "Mengapa tidak yang baru? Kalau yang baru, pastilah aku akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi." Dan yang ketiga, mengapa tidak semuanya? Perlu diketahui Bapak Ibu, sahabat Nabi ini yang bernama Sauban suka sekali bersedekah. Ketika ia diperlihatkan seluruh amal sedekahnya, ia sangat kagum sekali karena amal sedekahnya sungguh banyak sekali pahalanya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus rajin-rajin bersedekah.
Sebelum saya buka, saya ada sebuah lagu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan.